wabarakatuh. Terima kasih telah kembali lagi ke channel ini bersama saya Septia Dwi Wardania di Septia Wiwi Channel. Sebelum memulai, seperti biasa, kita akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu, memohon agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kita diberikan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran kita. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, melanjutkan video pembelajaran sebelumnya terkait toleransi dan kerukunan, di mana pada video tersebut kita telah membahas kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran kita, yaitu toleransi dan kerukunan, yang dibahas di dalam Quran Surah Yunus, Surah ke-10, ayat 40 hingga 41. Kalau kamu belum tonton videonya, kamu bisa nonton terlebih dahulu. Dan seperti biasa, linknya disertakan pada description box di bawah. Pada video kali ini, kita sama-sama akan belajar tentang menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan yang dibahas di dalam Quran Surah Al-Maidah, Surah ke-5, ayat 32, serta penerapan perilaku mulia. Manusia merupakan makhluk yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hawa nafsu. Hawa nafsu merupakan desakan atau dorongan hati dan keinginan keras untuk melakukan sesuatu. Karena adanya nafsu, manusia dapat merasakan kasih sayang dan cinta. Tapi karena nafsu pula, manusia dapat merasakan sakit hati, kebencian, bahkan dendam. Dengan adanya nafsu, manusia dapat menjalin persahabatan atau permusuhan. Nafsu dapat membawa manusia menuju kebahagiaan. Tapi nafsu juga dapat membawa manusia kepada kesengsaraan. Manusia tidak boleh kalah dengan hawa nafsunya. Karena hanya nafsu yang berhasil dijinakkan oleh akal saja yang akan mampu menghantarkan manusia kepada kebahagiaan dan kemuliaan. Begitu pula sebaliknya, ketika nafsu di luar kendali akal, jika manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, ketika manusia justru dikendalikan oleh nafsunya, niscaya terjerumuslah manusia itu ke dalam jurang kesengsaraan dan kenistaan. Permusuhan berasal dari rasa tidak suka, sakit hati, merasa disakiti, atau rasa benci yang sebenarnya tidak mustahil dan sangat mungkin untuk dimiliki oleh setiap insan manusia. Sebagaimana rasa cinta, kebencian ini pun berasal dari hawa nafsu yang seharusnya bertumpu di atas sebuah pondasi, yaitu akal. Permusuhan di antara manusia terkadang terjadi karena ada kedengkian akibat adanya persaingan dari hal-hal duniawi. Tentu tidak asing bagi kita umat muslim ketika membahas tentang iri dengki, yang dapat kita petik hikmahnya dari kisah yang sangat terkenal, yaitu Qabil yang membunuh Habil, di mana kisah tersebut merupakan kisah penghilangan nyawa manusia pertama yang terjadi di muka bumi ini, atau kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang dibuang oleh saudara-saudaranya yang telah kita bahas pada video ini, di mana semua kisah itu sebenarnya berawal dari rasa kedengkian. Selain dari rasa dengki, permusuhan juga dapat terjadi akibat adanya perbedaan ideologi yang bertentangan atau keyakinan yang berbeda. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan teknologi komunikasi, tentu kita dengan sangat mudah dapat memperoleh berbagai macam informasi.
Dan tentu salah satu informasi yang biasa kita dengar adalah sebuah pertikaian yang pada ujungnya berakhir dengan sebuah tindak kekerasan. Tindak kekerasan merupakan suatu tindakan atau perbuatan baik oleh seseorang maupun kelompok yang dapat menyebabkan cedera, bahkan hilangnya nyawa seseorang. Atau tindak kekerasan ini juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Tindak kekerasan ini juga dapat diartikan sebagai sebuah paksaan untuk mengikuti atau melakukan sesuatu. Islam melarang segala jenis tindak kekerasan, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 32 berikut. Yuk simak pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, qisas, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surah Al-Maidah, surah kelima ayat 32. Baiklah, seperti biasa setelah mendengarkan pembacaan sebuah ayat, sekarang giliran kamu untuk membacakannya sendiri.
Melalui Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 32 tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah terjadinya kasus penghilangan nyawa Habil yang dilakukan oleh Qabil, maka ditetapkanlah suatu hukum bahwa ketika menghilangkan nyawa seorang manusia sama dengan menghilangkan nyawa seluruh manusia. Begitu pula sebaliknya, ketika menyelamatkan nyawa seorang manusia, maka sama dengan menyelamatkan seluruh nyawa umat manusia. Ayat ini juga menjelaskan prinsip kehidupan sosial, di mana masyarakat diibaratkan sebagai satu tubuh dan anggota-anggota masyarakat atau individu-individu dalam masyarakat tersebut diibaratkan sebagai anggota-anggota tubuh kita. Sehingga apabila salah satu individu merasakan tersakiti atau tersiksa, maka seharusnya anggota masyarakat atau individu lainnya juga merasakan hal yang sama. Hal ini kita kenal dengan rasa simpati dan rasa empati. Layaknya anggota tubuh kita. Ketika salah satu anggota tubuh kita terluka, maka anggota tubuh yang lain juga akan merasakan tidak nyaman akibat dari luka tersebut. Pengadilan di negara tertentu menerapkan hukum qisas, di mana maksudnya adalah memberikan hukuman yang setimpal dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan. Misalnya, memberi hukuman menghilangkan nyawa kepada seseorang yang telah menghilangkan nyawa orang lain. Di Indonesia, hukum seperti ini pernah dilakukan, meski sekarang sudah tidak dilaksanakan lagi. Dalam Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 32, terdapat 3 pelajaran yang dapat kita petik, yaitu: pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Oleh karena itu, terputusnya sebuah mata rantai dapat menyebabkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Misalnya, menghilangkan nyawa orang lain dengan tujuan kejahatan merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tapi sebaliknya, keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi qisas terhadap seseorang yang telah menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu sumber kehidupan masyarakat. Ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti dokter, perawat, polisi seharusnya mengerti nilai-nilai dari pekerjaan mereka. Karena menyelamatkan jiwa manusia yang sedang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Indonesia, negara dengan berbagai macam perbedaan kebudayaan dan kepercayaan, mengusung Bhinneka Tunggal Ika, yaitu meski berbeda-beda, kita tetap satu jua. Persatuan, ketentraman, dan kerukunan ini dapat tercipta ketika kita terus memiliki dan menjaga rasa toleransi, saling menghargai di antara kita semua. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kerukunan hidup antar suku, ras, golongan, dan agama harus terus dijaga dan dibina. Karena kita tidak ingin bangsa Indonesia terpecah belah, saling bermusuhan satu sama lain. Beberapa perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam adalah sebagai berikut. Pertama, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak agar orang lain mengikuti keyakinan kita. Begitu pula sebaliknya, orang lain tidak boleh memaksa kita untuk mengikuti keyakinan mereka. Dengan memperlihatkan perilaku akhlak mulia, insya Allah orang akan tertarik. Rasulullah SAW selalu menampilkan akhlakul karimah, akhlak mulia, meskipun kepada para musuh-musuhnya, sehingga banyak orang yang tertarik untuk memeluk agama Islam.
Kedua, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Manusia diciptakan dengan membawa perbedaan, dan kita seharusnya menghargai perbedaan-perbedaan itu. Ketiga, belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bantulah orang yang membutuhkan. Sering terjadi tindak kekerasan terjadi akibat hilangnya rasa empati. Ketika ingin mengganggu orang lain, kita harus menyadari bahwa diganggu itu sangat menyakitkan. Dan kita dapat membayangkan ketika posisinya dibalik dan yang diganggu adalah diri kita sendiri. Selain 3 contoh perilaku yang baru saja disebutkan, sebenarnya masih banyak nih perilaku-perilaku lain yang mencerminkan rasa toleransi. Kira-kira apa aja nih? Boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Oke, itulah tadi rangkaian pembahasan kita terkait menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan yang dibahas di dalam Quran Surah Al-Maidah Surah kelima ayat 32 serta penerapan perilaku mulia. Jika ada pertanyaan boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika ada kritik dan saran juga boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-temanmu. Jangan lupa pula untuk subscribe channel ini dan klik icon loncengnya agar kamu tahu ketika ada video-video baru yang diupload melalui channel ini. Kamu juga boleh follow Instagram dan Twitter saya @septiawiwi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.